Sobat Tani, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentunya selalu bersemangat ya Sobat Tani untuk bertani cabai khususnya. Baiklah Sobat Tani, video kali ini saya akan mereview 3 varietas benih cabai yang saya tanam di lahan saya. Kurang lebih lahan yang saya tanam 1 hektar ya Sobat Tani, dengan 3 varietas. Populasi tanaman kurang lebih 16.000 batang ya, kurang lebih mungkin sedikit, kurang juga mungkin sedikit, perkiraan itu saya pastinya nggak ngitung berapa totalnya. Baiklah Sobat Tani, varietas apa saja yang saya tanam di lahan ini? Pertama yakni CMK Super Baja, CMK lokal akar, dan Super Baja juga lokal ya Sobat Tani. Kemudian CMK Egotavi F1 ya, produksi Tanindo, kapal terbang. Tetapi saya tidak mengulas tentang keunggulan masing-masing varietas ya. Nantinya saya khawatir nantinya akan menjadi bumerang bagi saya, karena beda teknik, beda pola penanaman, beda daerah, mungkin kriteria benih tersebut mempunyai adaptasi sendiri-sendiri ya. Kebetulan di tempat saya ini, saya rasa ketiga varietas itu cukup bagus lah menurut saya ya. Karena kalau menurut itu belum tentu bagus bagi saya, dan belum tentu buruk juga bagi petani lainnya, atau belum tentu bagus juga bagi sobat tani lainnya. Yang pertama yang saya ulas, yang saya review yakni benih CMK Super Baja ya. Saya akan bicara tentang kriteria buahnya saja Sobat Tani. Kalau kita bicara tentang bagus atau tidaknya, itu mungkin teknik petani masing-masing ya. Saya hanya berbicara tentang kriteria buahnya, bagaimana bentuknya dan kondisinya bagaimana. Baiklah Sobat Tani, Super Baja. Benih Super Baja tersebut mempunyai deskripsi ya, mempunyai ketahanan deskripsinya ya, mempunyai ketahanan penyakit atau virus yang bagus ya. Deskripsinya maksudnya keterangan label pada benih tersebut ya. Buah CMK Super Baja termasuk tipe ramping ya, diameter sekitar 0,6 sampai 0,7 lah perkiraan saya, imbang dengan TM99 dulu, TM9 dengan atau Castillo produk panah merah ya. Kemudian tipe buah keras, sepertinya tahan simpan ya, memang karena tipe buah keras. Kemudian untuk kelebatnya cukup lebat, mempunyai percabangan yang pendek. Kemudian tipe buah yang sangat disukai pasar ya, karena posisinya ramping ya. Untuk ketahanan virusnya, saya bilang, ini saya yang bilang ya Sobat Tani, bukan pengalaman ini saya tanam ini. Kondisi ketahanan virusnya sudah termasuk level medium ya, meski kena virus tidak gemini ya, tidak kuning gitu, meski kondisinya daunnya itu menggulung virus ya, bukan menggulung karena serangan hama, karena penyebabnya juga virus, juga hama ya, terutama hama pengisap. Kemudian untuk kebetulan yang saya tanam ini, perkiraan saya satu batangnya minimal setengah kilo ya, bisa dapat kita setengah kilo untuk Super Bajanya. Mungkin untuk kelanjutannya juga saya belum tahu ya, baru sekali ini saya tanam. Mungkin petani-petani lain yang pernah nanam Super Baja mungkin lebih ini ya, lebih tonasenya itu lebih banyak, tapi saya belum bisa pastikan berapa kira-kira nanti pendapatannya, dapatnya dalam satu
satu pohon itu kita kalkulasi rata-rata berapa ribu batang yang kita tanam. Dan kita tanam sekitar 6.000-an batang untuk super bajanya. Jadi nanti berapa kira-kira dapatnya bisa kita. Kalau untuk saat ini mungkin perkiraan saya kalau di umur 75 HST ini super baja tersebut perkiraan rata-rata setengah kilo udah dapat ya satu pohonnya. Kemudian untuk waktu panen ya, super baja itu di umur 75 HST ini 1-2 ada yang merah ya, seperti lokal pada umumnya. Kemudian kalau kita bicara saya ulas kembali saya tidak akan bicara tentang bagaimana pertumbuhannya, lebat atau tidaknya, saya tidak bicara seperti itu. Cuman saya bicara tentang fisik aja lah, fisik tanaman tersebut. Super baja yang saya tanam ini perkiraan untuk figure tanamnya ketinggiannya sekitar 80 sampai 1 meter lah, rata-rata 80 dan ada juga yang 1 meter. Mungkin itu untuk super bajanya. Kemudian yang kedua yakni lokal akar dari Sumatera Barat yang saya tanam. Kebetulan ya sobat tani, akar ini udah turunan ya, udah turunan. Awalnya saya tanam akar 2 kali, saya tanam akar. Pertama ini jujur ya sobat tani ya, mungkin mohon maaf jika ada ketidaknyamanan ya dari produsennya, produksi benih akar. Pertama saya tanam, buahnya tidak seragam, ada yang panjang, ada yang kecil ramping, ada panjang ya. Panjang nih saya pernah lihat ini jenis kopa ya, kopa sangat panjang betul. Ada yang lebih dari 25 cm ya panjangnya benih tersebut, buah tersebut terdapat pada benih akar. Terus kemudian ada yang kecil ramping dan ada yang besar jenis cabai TW. Kemudian pertumbuhannya bagus ya, nanti saya ulaskan. Pertumbuhannya bagus, buahnya banyak. Mungkin ini tentang teknik ya, teknik petani ya. Kemudian untuk keduanya saya beli lagi akar di toko yang beda ya, kebetulan nomor lotnya juga enggak saya perhatikan dulu. Kemudian saya tanam lagi sama, tidak seragam, ada yang kecil, panjang, besar, dan ada yang pendek dan ada yang tinggi, pertumbuhan fisik figure tanamannya. Kemudian saya entah kenapa saya inisiatif ya, mungkin karena benih tersebut lokal, saya iseng-iseng aja lah seperti ini. Saya pilih yang posisi pertumbuhannya seragam ya. Saya pilih buahnya yang kira-kira masuk kriteria keinginan saya pilih buahnya. Kemudian saya jadikan benih, kemudian saya tanam kali ini. Jadi saya tetap tidak menghilangkan nama produk yang saya tanam ini, akar. Saya karena bibit aslinya memang saya beli di toko, kemasannya bermerek akar. Di kali ini memang saya benar, pertumbuhannya sama seperti yang kita beli di toko, sama. Dan ini posisinya lumayan seragam ya sobat tani, pertinggiannya sama, rata semua, dengan tipe buah yang sama. Cuman saya kurang konsentrasi waktu pemilihan benih itu. Sekarang ini posisi buahnya ini buahnya warnanya tidak sama, kalau bentuknya sama ya, sama diameter perkiraan saya ini 7-8 lah, dengan panjang rata-rata 18-20 ya, 18-20 sentian ya, rata-rata buahnya segitu. Cuman warna buahnya berbeda, yang satu hijau terang, yang satu hijau gelap. Mungkin untuk ke depan saya mungkin kalau keinginan saya untuk bikin bibit sendiri, nanti akan saya seleksi buah tipe mana yang kira-kira saya senangi. Kemudian kita bicara vigor yang saya tanamin ya, akar turunan ini. Untuk ketinggiannya rata-rata di atas 1 meter ya, memang sangat tinggi ya, sangat menjulang tinggi. Begitu mecah cabang
bikin buah tapi terus menjulang ya, menjulang tinggi, bahkan ada yang depan saya 1-2 batang itu ada yang tembus 2 meter ya tingginya. Untuk buahnya kriteria buah padat, tentunya jenis ini tentunya tahan simpan ya, dan tentunya sangat disukai konsumen ya, konsumen pasar ya, karena bentuknya ramping. Mungkin itu dari akar. Kemudian kita akan review Ikotavi ya, Ikotavi hibrida keluaran terbaru dari Tanindo ya, kapal terbang. Bentuk buahnya besar, padat, dan mempunyai tunas yang banyak. Kemudian rimbun ya, karena mungkin F1 ya. Terus ke pertumbuhannya seragam ya petani, jadi sama semua seragam. Bentuk buahnya juga seragam ya, mungkin karena hibrida karena mungkin seleksi bibitnya itu mungkin benar-benar di ini. Kemudian untuk buahnya lebat, lumayan lebat. Cuman Ikotavi sendiri mempunyai buah yang kriteria besar ya, tapi saya sangat menyukai ya, karena mungkin untuk di tonase kita pastinya dapat. Kalau untuk posisi sekarang Ikotavi, kalau saya perkirakan memang rata-rata satu pohon itu sudah di angka 7 onan ya, di pohon ya. Kalau kita bicara hasilnya, pastinya setelah kita panen kita dapatkan uangnya, itu baru kita bisa bicara tentang hasil dari tanaman kita ya. Kalau kita sekarang bicara untuk di pohonnya, perkiraan saya rata-rata memang 7 on lah, minimal 7 on udah dapat kita, karena bentuknya besar. Kebetulan ya sobat tani, kawan saya sekarang posisinya panen ya. Jadi saya waktu ke panenan ke 9 ya, 9-10 itu buah-buah tengah lah, buah-buah tengah itu saya inisiatif berapa kira-kira 1 kilonya tuh berapa buah CMK Ikotavi ini. Rata-rata saya timbang memang di angka 140 sampai 150 biji itu 1 kilo ya, untuk Ikotavinya. Kebetulan di pasar tempat kami tanam ini tidak ada perbedaan antara buah ramping dan buah besar ya. Jadi asal yang kita jual itu posisinya memang bersih, tidak campur dengan busuk apa, itu mempunyai harga yang sama dengan cabai-cabai yang lainnya. Mungkin itu ya sobat tani, kita review video ini tentang 3 varietas yang saya tanam dalam satu lahan 1 hektar ini. Kalau untuk sobat tani sendiri ya, mungkin bisa milih mana yang disukai, karena banyak ya dari teman-teman medsos lainnya yang bertanya benih apa yang saya tanam, itu mungkin di video ini jawabannya ya sobat tani. Karena saya pastinya tidak akan mereview tentang penyakit atau ketahanannya satu jenis varietas tersebut ya, karena menyangkut budidaya dan menyangkut banyak hal yang tentunya bisa menjadi bumerang bagi saya. Karena saya sendiri tidak ada kepentingan ya sobat tani tentang ke arah situ ya. Saya juga tidak promosi, dan saya tidak juga menjatuhkan varietas lain yang saya tanam, karena saya sendiri selalu penasaran kalau melihat benih cabai yang ditanam sobat-sobat tani itu mempunyai keunggulan sendiri. Mungkin itu saja sobat tani. Jangan lupa subscribe ya di channel ini agar berkembang, tentunya bermanfaat bagi saya dan sobat tani pada umumnya. Salam sukses.